Bayangkan, sebuah lagu yang sudah kita hafal di luar kepala, tiba-tiba terdengar seperti bisikan dari dimensi lain yang langsung merobek kalbu. Saat Arbil Dutevalen mulai menyanyikan bait pertama Putri Iklan, atmosfer studio seketika membeku dan bulu kuduk semua orang berdiri tanpa kecuali. Tidak ada lagi cengkok Melayu biasa, yang ada hanyalah ledakan emosi mentah dan teknik vokal tingkat dewa yang membuat lagu legendaris Charlie ini terasa 1000 kali lebih magis. Jika Anda mengira sudah mendengar versi terbaik dari lagu ini, tunggu sampai Anda mendengar nada tinggi Arbil yang sanggup menggetarkan dinding studio malam itu. Suasana panggung yang semula riuh tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap saat lampu sorot perlahan meredup, menyisakan satu berkas cahaya perak yang jatuh tepat di pundak Arbil Dutevalen. Penonton seolah menahan napas secara kolektif, merasakan ada sesuatu yang besar dan magis yang akan segera meledak di udara malam itu. Arbil berdiri dengan ketenangan yang tidak biasa, matanya terpejam sejenak, seolah sedang melakukan ritual komunikasi dengan jiwa lagu yang akan ia bawakan. Ketegangan di dalam studio meningkat drastis, bukan karena rasa takut, melainkan karena ekspektasi tinggi terhadap sosok pemuda yang dikenal memiliki talenta luar biasa ini. Keheningan itu adalah prolog yang sempurna sebelum sebuah badai emosi benar-benar dilepaskan ke tengah penonton. Saat jari-jari gitaris memetik nada pertama dari intro Putri Iklan, sebuah gelombang nostalgia yang dahsyat langsung menghantam setiap sudut ruangan. Melodi ikonik ciptaan Charlie Van Houten ini tidak hanya membawa suara, tetapi juga membawa kembali kenangan masa lalu yang telah lama terkubur di sanubari banyak orang. Namun, ada yang berbeda dengan aransemen kali ini. Dentingannya terasa lebih gelap, lebih dalam, dan jauh lebih sinematik dibandingkan versi aslinya. Arbil masih bergeming, membiarkan musik menyapa telinga pendengar dengan lembut namun pasti. Setiap nada pembuka seolah-olah menjadi anak tangga yang dipersiapkan bagi Arbil untuk memanjat menuju puncak penampilan yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding hebat. Ketika Arbil akhirnya membuka mulut dan mengeluarkan baris lirik pertama, suasana berubah menjadi sangat emosional dan mencekam. Suaranya tidak mencoba meniru gaya cengkok Melayu khas Charlie, melainkan hadir dengan warna yang jauh lebih berat, serak, namun tetap terjaga kemurniannya. Teknik vokal yang ia gunakan pada bait awal ini sangatlah intim, seolah-olah ia sedang membisikkan sebuah rahasia besar langsung ke telinga masing-masing penonton. Getaran di pita suaranya mengandung beban emosi yang begitu nyata, membuat lirik yang sederhana menjadi terasa sangat puitis dan menyakitkan. Pada titik ini, banyak orang di bangku penonton mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang menyaksikan penampilan biasa, melainkan sebuah pertunjukan seni yang sakral. Arbil berhasil melakukan sebuah tindakan berani dengan mendekonstruksi lagu Putri Iklan menjadi sesuatu yang sangat baru tanpa kehilangan roh aslinya. Ia menyuntikkan elemen modernitas yang elegan, di mana dinamika suaranya berpindah dari rendah ke menengah, dengan transisi yang sangat halus dan presisi. Tidak ada paksaan dalam setiap perpindahan nada yang ia lakukan. Semuanya mengalir seperti air yang mencari celah di sela bebatuan. Para juri yang biasanya sangat kritis terlihat hanya bisa terpaku, memperhatikan bagaimana Arbil mengontrol setiap tarikan napasnya dengan penuh perhitungan artistik. Ia tidak hanya menyanyikan lagu milik orang lain, ia sedang mengklaim lagu tersebut dan menjadikannya milik pribadinya untuk beberapa menit yang sangat berharga di atas panggung. Memasuki bagian refrain, Arbil melepaskan seluruh kekuatan vokal yang sedari tadi ia tahan di dalam dadanya dengan sangat megah. Suaranya melesat tinggi, menghantam nada-nada puncak dengan kekuatan yang sanggup menggetarkan dinding-dinding studio dan hati para pendengar. Ini adalah momen di mana merinding bukan lagi sekedar kiasan, melainkan reaksi fisik yang nyata dirasakan oleh semua orang yang hadir. Kekuatan emosional yang ia curahkan begitu meluap-luap, menggambarkan rasa frustrasi sekaligus pemujaan yang ada dalam lirik lagu tersebut. Arbil tidak hanya berteriak, ia meraung dengan estetika yang terjaga, menciptakan harmoni yang menyayat hati, namun tetap terdengar sangat indah. Seluruh penonton seolah tersapu oleh badai vokal yang ia ciptakan. Kekuatan penampilan Arbil malam itu tidak hanya terletak pada teknik vokalnya yang mumpuni, tetapi juga pada bahasa tubuh dan ekspresi wajahnya yang sangat dramatis. Setiap gerakan tangannya seolah sedang meraba udara, mencoba menggapai sosok Putri Iklan yang ia ceritakan dalam lagunya tersebut. Sorot matanya menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Seolah ia benar-benar sedang mengalami patah hati yang hebat di depan ribuan mata yang memandang. Penjiwaan yang sedalam ini jarang ditemukan pada penyanyi seusianya.
yang seringkali lebih fokus pada teknik daripada rasa. Arbil membuktikan bahwa ia adalah seorang pencerita ulung yang menggunakan nada sebagai medianya, membuat penonton terhanyut ke dalam narasi kesedihan yang ia bangun dengan sangat apik. Kamera berkali-kali menyorot deretan meja juri yang biasanya dipenuhi dengan komentar-komentar teknis dan kritik yang sangat tajam. Namun kali ini pemandangannya berbeda. Mereka tampak terdiam 1000 bahasa, dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru yang luar biasa. Salah satu juri terlihat menutup wajahnya dengan tangan, seakan tak sanggup menahan gempuran emosi yang dikirimkan oleh vokal Arbil dari atas panggung. Tidak ada catatan yang dibuat, tidak ada diskusi kecil di antara mereka. Yang ada hanyalah penghormatan tulus atas bakat yang sedang mekar di depan mata mereka. Keberhasilan Arbil membuat para ahli musik ini terpukau adalah bukti bahwa penampilannya malam itu telah melampaui standar kompetisi dan masuk ke dalam ranah keajaiban seni yang langka. Menjelang akhir lagu, Arbil memberikan sebuah kejutan berupa improvisasi nada yang sangat rumit namun dieksekusi dengan sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Ia memperpanjang beberapa nada kunci dengan teknik vibrato yang stabil, menciptakan efek gema yang menghantui perasaan setiap orang di ruangan itu. Penonton yang sudah berdiri tak henti-hentinya memberikan tepuk tangan meski lagu belum benar-benar berakhir, sebagai bentuk kekaguman spontan. Arbil seolah sedang menari di atas tuts nada yang paling sulit, menunjukkan fleksibilitas vokalnya yang luar biasa luas. Improvisasi ini memberikan dimensi baru pada lagu Putri Iklan, membuatnya terdengar seperti sebuah karya orkestra yang megah dan penuh dengan drama yang sangat intens di setiap detiknya. Setelah badai emosi yang meledak-ledak di bagian tengah, Arbil memilih untuk menutup penampilannya dengan cara yang sangat kontras dan emosional. Ia kembali ke volume suara yang sangat rendah, hampir menyerupai bisikan yang penuh dengan kepasrahan dan kesunyian yang mencekam. Kalimat terakhir dari lagu tersebut diucapkan dengan getaran suara yang seolah-olah akan pecah, meninggalkan kesan melankolis yang sangat mendalam di hati para pendengar. Saat instrumen terakhir perlahan menghilang, Arbil tetap berdiri mematung di tengah panggung dengan kepala sedikit tertunduk. Keheningan kembali menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa sangat lama, sebelum akhirnya seluruh studio meledak dalam sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah. Penampilan Arbil Dutevalen malam itu bukan sekedar kompetisi, melainkan sebuah peristiwa sejarah bagi perjalanan lagu Putri Iklan di industri musik Indonesia. Ia berhasil membuktikan bahwa sebuah karya legendaris akan selalu menemukan jalan untuk tetap relevan jika dibawakan oleh jiwa yang tepat dan penuh kejujuran. Sejak saat itu, versi Arbil menjadi standar baru bagi siapapun yang ingin mencoba membawakan lagu-lagu karya Charly dengan cara yang lebih berani. Nama Arbil Dutevalen kini bukan lagi sekedar nama kontestan, melainkan simbol kebangkitan talenta vokal yang memiliki kedalaman rasa dan teknik yang sejajar dengan para maestro. Dunia kini menanti dengan penuh rasa penasaran, mahakarya apalagi yang akan ia hidupkan kembali dengan sentuhan magisnya.